gitu. Jadi jangan malu sebagai anak desa untuk bisa berjejaring dan berkolaborasi di kancah nasional ataupun bahkan internasional nanti, amin. Amin. Teman-teman waktu di kegiatan tuh rajin banget gitu, nah bikin video, bikin vlog dari hari pertama sampai hari terakhir. Harapan saya tuh cuman biar bisa dilihat oleh teman-teman saya di daerah saya. Jadi saya salah satunya dari Provinsi Jambi, membawa nama Provinsi Jambi di sana gitu. Jadi selama di sana kemarin itu 12 hari. 6 hari itu kami mendapat materi dari Kemenpora. Selamat malam, kembali lagi di Stigma Podcast. Jadi malam hari ini kita sudah kedatangan salah seorang perempuan yang sangat inspiratif. Iya. Amin. Satu-satunya perempuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mewakili dan mengikuti event-event yang ada di Kementerian Nasional. Mungkin bisa saja langsung diperkenalkan. Terima kasih dulu nih untuk abang-abang di sini dan tim Stigma Podcast udah mengundang saya. Perkenalkan dulu, saya Aryana Herawati, biasa dipanggil Aryana atau Hera. Dari Tanjung Jabung Barat asli. Putri Tanjung Jabung Barat. Sekarang lagi kuliah di Institut Agama Islam An-Nahdlatul Kuala Tungkal, jurusan Hukum Tata Negara semester 6, mau ke 7. Iya. Aryana. Jadi Aryana memang tinggal di Tungkal atau kayak mana nih? Kalau untuk hometown, iya, untuk aslinya Hometown. Iya. Pakai bahasa anak gaul nih. Hometown. Iya. Kalau aslinya saya tuh dari kampung, dari Desa Pasar Senin di Kecamatan Pengabuan. Kemudian merantau lah ya, walaupun tidak jauh, merantau ke Kuala Tungkal untuk kuliah. Jadi sekarang kalau di Tungkal tuh tinggalnya ngekos. Oh, ngekos di Tungkal. Kami itu sudah mengulik-ngulik tentang Aryana kan. Dari Instagram sudah kami tengok ini dengan segudang prestasinya kan yang mengikuti event-event nasional. Bisa ceritakan kenapa bisa ikut event-event? Awal mulanya. Awal mulanya pertama-tama itu mungkin karena keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman. Terus ikut gitu? Nggak, pertama itu dimulai kalau untuk ke event nasional, sebelumnya itu waktu di kampung juga pernah hampir mau ikut event nasional. Kemudian karena ada COVID, jadi dibatalkan. Habis itu kuliah, pasca COVID, dapat info dari beberapa relasi, teman-teman dari sama mahasiswa juga. Ikutlah nih beberapa event-event, salah satunya itu pemilihan Duta Inspirasi Indonesia. Waktu coba pertama kali, alhamdulillah langsung dikasih kesempatan untuk jadi Duta Inspirasi Provinsi Jambi. Kebetulan saat itu tahun 2021 dan di angkatan 6 ataupun batch 6. Tahun 2021 sudah mulai ya? Ya itu ke kancah nasional. Iya, awalnya itu tuh. Duta Inspirasi. Luar biasa. Jadi Duta Inspirasi itu sebenarnya yayasan yang berdiri sendiri, bergerak di bidang pemberdayaan pemuda, yang mana mereka itu merangkum seluruh pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia. Indonesia. Ada beberapa seleksi yang harus diikuti. Kalau bisa dibilang Duta Inspirasi itu bergeraknya di dunia maya, tidak secara offline, karena kebetulan lahirnya Duta Inspirasi itu saat COVID kita nggak bisa keluar ya. Bisa kemana-mana gitu kan? Iya, betul. Jadi dibuatlah oleh foundernya itu suatu platform untuk pemuda-pemuda ini tetap berdampak meskipun lagi COVID gitu. Tetap berdaya lah gitu. Iya, betul. Walaupun terhalang dengan COVID tadi ya. Awal-awalnya sih sampai bisa ikut beberapa kegiatan-kegiatan selanjutnya tuh dari situ. Kita punya kenalan ya. Membuka jalan. Buka jalan. Terus selain pemuda inspirasi apa lagi? Karena kan ada 4 kayaknya kegiatan yang diikuti ya dari spesifik sekali ya. dari kementerian tuh kan. Iya. Terus yang kedua tuh apa tuh? Nah, setelah Duta Inspirasi kan di situ kita dapat relasi ya. Relasi juga dengan kemauan kita nih pengen bisa grow up lah, bisa development kan. Kita
searching di Instagram, di media sosial segala macam, ketemulah akun Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Nah, di situ ada kegiatan, itu namanya kegiatannya pelatihan kader pemimpin muda nasional. Pemimpin muda nasional. Jadi Pemimpin itu muda nasional. salah satu program unggulan dari Kemenpora Deputi 2, yang mana mereka itu mencari 100 orang pemuda-pemudi terbaik di seluruh Indonesia. Indonesia. Iya, Kau tahu nggak di Indonesia nih luas. Luas. Salah satunya Ariana. nih. Ariana masuk dari Tanjung Barat lagi ya. Pelatihan pemimpin muda itu apa itu? Maksudnya materi-materi yang diajarkan untuk ikut itu kan? Iya. Jadi kalau itu singkatannya PKPMN ya, kebetulan. PKPMN. PKPMN. PKPMN itu kebetulan saya masuk di angkatan keempat. 4. Dari Provinsi Jambi itu ada 4 orang. Saya salah satunya dari Provinsi Jambi, membawa nama Provinsi Jambi di sana gitu. Jadi selama di sana kemarin itu 12 hari. 12 hari. 6 hari itu kami mendapat materi dari Kemenpora. Kemenpora langsung. Ada materi dari BNN, ada dari Kominfo, terus? ada dari DPR, MK, terus juga ada ke Huawei. Terkait teknologi gitu. Setelah itu baru ada kebetulan di angkatan 4 ini pertama kali berkolaborasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik. Karena prestasi belum pernah sampai ke kancah nasional kan. Tidak Cukup begitu. diwakili Ariana. Iya makanya itu kan, jadi Ariana yang wakilin kan. Tidak dong, kan saya ada di sini untuk mengajak sama-sama semuanya biar bisa makanya kan main ke terinspirasi kan. nasional. Jadi Terus di Lemhanas tuh ngapain? Nah, kalau Lemhanas itu kan memang lembaga yang memang lembaga pendidikan ya, lembaga pelatihan. Kami di situ masuk di pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi setelah 1 minggu kami dapat materi-materi tentang kepemimpinan, pengetahuan umum segala macam, dilatihlah untuk lebih mengetahui tentang wawasan kebangsaan di Lemhanas itu. Jadi kan kalau Lemhanas itu judulnya aja pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi Wasbang. Jadi dalam situ kami mengkaji 4 pilar kebangsaan. 4 pilar itu. Yang pertama. 4 pilar itu ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI, ada Undang-Undang 1945, kemudian ada Pancasila. Dari Bhinneka tadi? Hah? Dari Bhinneka tadi itu Dari apa tuh? Bhinneka? Iya. Kalau kemarin itu membahas tentang bagaimana kita bisa membuat Indonesia ini berbeda-beda ini tetap satu gitu. Mempertahankan itu. Bukan. Terus yang kedua tadi ada. Yang kedua kan sampai 4 tadi itu. Yang kedua lagi nih. Yang kedua tadi Yang itu kedua ada tentang NKRI. NKRI ya. Harga mati ya. Harga mati. Aduh, kalau NKRI itu banyak materi tentang geopolitik. Bagaimana kita mempertahankan wilayah Indonesia ini biar tetap bisa utuh sebagai NKRI gitu. Yang ketiga belum tuh? Undang-undang sebagai landasan hukum. 145. Jadi pemuda-pemuda itu juga harus melek hukum, iya. Tahu, Jadi kan? keempat, Iya, yang keempat tuh. Pancasila sebagai ideologi. Dasar ideologi. Iya, jadi bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai landasan untuk berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Ya, jadi itu pelatihan di Lemhanas tuh cukup memakan energi juga ya. Wah, luar biasa itu. Karena full tuh dari pagi sampai jam 5 sore itu materi. Tapi diselingi beberapa SBK dari panitia Lemhanas itu. Ya, tidak terlalu boring. Iya, betul. Iya. Tapi yang terakhir ada juga nih Ariana nih ikut yang kegiatan keempat nih. Apa tuh? Mungkin kita bisa langsung tanya kan? Iya. Karena Apa tuh deh? Ariana. Jadi setelah ikut PKPMN kan kami tergabung di ikatan alumni lah, alumni angkatan 4. Angkatan 4 PKPMN. Jadi di situ banyaklah dapat info-info kegiatan-kegiatan nih di Kemenpora, di kementerian-kementerian lain. Nah, salah satunya itu kemarin ada seleksi kegiatan namanya itu pelatihan kader bela negara. Kalau kemarin kan kepemimpinan. Bela negara. Ini bela negara. Sudah, habis itu bela negara ya. Jadi leadership leadership sudah. Ini sama kayak yang apa gitu bilang kemarin terus.
4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Tapi dari semua kegiatan atau prestasi yang telah diraih ini kan, apa yang bikin Ariana tuh sampai segitunya pengen mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada nih? Iya, apa motivasinya tuh? Kalau motivasi awal tuh sebenarnya gini ya, kan saya ini dari kampung. Oh, dari kampung? Iya, dari kampung, dari Pasar Senen desa tadi? Pasar Senen. Mungkin orang-orang juga nggak tahu ya Pasar Senen itu di mana. Tahu, gitu. tahu. Ya, tahu. Oh, tahu. Kalau belum tahu Soalnya- cari tahu dulu ya. Berangkat dari anak desa yang pasti pandangan orang kayak apa sih kamu dari cuman anak desa gitu berani-beraninya mau ikut-ikut kegiatan gini-gini. Apalagi soalnya kan nasional kan? Iya, kancah nasional tuh pertarungannya itu kan luar Cukup biasa. sengit gitu. Cukup sengit. Jadi menyadari sebagai anak kampung lah ya bisa dikatakan gitu. Kalau misalkan tetap berada di situ pasti kan tidak akan berkembang Iya. gitu. Jadi cobalah keluar. Beralih dari zona nyaman ya berarti ya. Keluar dari zona nyaman. Pertama tuh benar-benar takut kan seleksi-seleksinya juga luar biasa kan. Luar biasa ya? Iya, ada administrasi segala macam, wawancara gitu kan. Sedangkan kita nih kemampuannya juga masih di bawah standar gitu loh. Di bawah rata-rata gitu. Di bawah rata-rata berlawanan dengan orang-orang yang sekolahnya bagus, circle-nya bagus, memang sudah punya kemampuan-kemampuan yang mumpuni gitu kan. Pertama itu minder, Iya, high value ya lawannya. tapi punya punya pemikiran kalau orang lain bisa tuh kenapa saya tidak bisa gitu. Sepakat tuh. Motivasi Iya, terbesar itu ingin buktiin aja gitu ke orang-orang kalau misalkan menawarkan. anak desa ini juga bisa. Anak Gitu, desa anak biasa. desa juga bisa. Tidak semua perempuan tuh harus di rumah gitu kan. Perempuan betul. juga kan punya karir. Dia kan punya karir, punya keahlian, punya kemampuan-kemampuan yang mungkin sama juga seperti laki-laki kan. Jadi tuh perempuan juga harus hari ini tuh berani speak up. Tuh. Ada orang yang mendampingi Ariana selama mengikuti seleksi atau segala macam tadi, atau pendampingan gitu? Nah, kebetulan Sosok yang membuat Iya. Ariana semangat lah gitu kan. Waktu aku lagi down kan, Iya. tiba-tiba dia semangati gitu. Nah, cakep. Ariana kamu pasti bisa gitu kan. Siapa namanya tuh sosoknya tuh? Iya, namanya kita makhluk sosial kan Betul. harus perlu bantuan orang lain. Iya, Nah, jelas, kebetulan jelas. saya itu punya satu mentor, mentor lah saya sebut dia, berjasa sangat-sangat luar biasa yang benar-benar memberikan dorongan untuk ayo kamu bisa Motivasi gitu. ya. Iya, motivasi juga banyak belajar dari beliau. Itu salah satu dosen saya luar biasa itu. Benar-benar membentuk kepribadian saya yang dari awal itu takut mau ngomong, udah berani gitu kan. Diajarin ngomong, diajarin ini, dikenalin ke sini, akhirnya bisa sampai di titik ini. Gitu. Siapa namanya boleh tidak disebutin? Mana tahu Ah, ibunya itu- lagi nonton kan? Iya, bisa jadi itu- ibunya nonton. Ucapan terima kasih. Nah. kan? Nah, beliau itu sosok yang sangat luar biasa, Iya. menginspirasi karena banyak nilai-nilai kehidupan yang saya ambil dari beliau. Itu Ibu Heriani, dosen di Institut Agama Islam Nadatul Kuala Tungkal. Bu, salam kenal Ibu. Ya, Bu, salam kenal kami. yang telah menjadi inspirasi Ariana. Iya. Mana tahu nanti ada suatu saat dan kesempatan kita bisa ngopi-ngopi bareng gitu. Nah, sama mentor. Iya, sama mentor Ariana. Iya, mantau kita bisa ketularan kan? Ikut juga kan? Iya, ikut juga kan? Boleh. Tapi bisa kan? Bisa. Bisa tak Mas ini? Bisa. Ikut-ikut kegiatan kayak Tapi Ariana. masih pemuda gitu. enggak ya? Masih dong. Masih ya. Kalau Gitu tidak nih, pemuda kan masih banyak. Masih. Masih. Iya, banyak jalan menuju Roma. Iya. Kapan Ariana mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang telah dilakukan ini? Kalau dikatakan mulainya yang tiba-tiba langsung ikut nasional itu saat kuliah, tapi sudah dimulai itu di bangku sekolah, di SMP, SMA, pernah ikut beberapa lomba waktu SD juga sampai provinsi gitu kan, batasnya cuma sampai provinsi biasanya. Oh, berarti mentok di provinsi lah ya, dari SD mentok di provinsi terus akhirnya kuliah kan. Kuliah. Berarti sudah memang Nasional. bibitnya berarti memang sudah dari SD. dini, sejak dini. Tapi kan perlu pendampingan Iya. juga. Iya, sejak betul, harus perlu diasah banyak Iya. gitu. Dari sejak dini sudah
banyak prestasi luar biasa. Mungkin kawan-kawan nih ada yang mau ikut gitu, mungkin atau kurang informasi Itu. atau segala macam lah kan. Mungkin Ariana bisa kasih sedikit informasi terkait lomba-lomba yang ada di Menpora tuh kan. Jalur-jalurnya lah Jalur-jalurnya. supaya bisa mengikuti ajang yang sama. Mengikuti ajang nasional nih. Sebenarnya kalau untuk informasi dibilang keterbatasan kayaknya tidak ya, karena sekarang kan dunia udah Serba digitalisasi. serba digital, betul. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton nih pengen ikut kegiatan-kegiatan Yang gitu kan, seperti Ariana ikutin iya gitu kan. betul, mungkin bisa kepoin di Instagramnya Kemenpora, Deputi 1, Deputi 2 ataupun di akun-akun kementerian yang lain. Kalau mau cari beasiswa atau mau kegiatan-kegiatan kan kementerian-kementerian itu banyak banget. Banyak. Bikin program-program untuk pemuda-pemuda gitu. Jadi jangan apa ya, Berarti jangan itu kita harus jemput bola ya. betul. Karena kalau misalkan kita berdiam ya gimana ya gitu. Padahal kan sudah dikasih nih gadget ini bisa kemana-mana gitu. Jadi kita bisa cari Iya. dimanapun infonya gitu. Yang jelas itu kan dunia kan sudah digenggaman. Udah di genggaman. Tinggal kayak mana kita mengendalikannya nih. Betul. Tapi itu pendaftaran offline-nya ada? Semua seleksi itu biasanya online. Online seleksi ya? semua. Itu Jadi konfirmasi lewat email ya? Email. Email kan. Berarti selama ini Ariana tuh mengikuti dari online semua ya? Seleksinya online semua. Karena kan kalau misalkan kita ikut yang offline itu pasti bakal lama ya prosedurnya. Tapi kalau misalkan di online kan langsung di tingkat nasional. Nah, mungkin juga kementerian itu mikirkan biar bisa menjamah lebih banyak pemuda-pemuda yang di pelosok gitu kan. Jadi lewat online. Tapi kan kalau online itu kan beberapa pelosok tuh ada yang blank spot gitu. Maksudnya yang tidak mempunyai akses internet atau agak susah gitu kan, agak sulit. Nah, kalau di tempat Ariana sendiri itu untuk sinyal bagus nggak? Di kampung saya itu kalau internetnya sudah bisa memadai lah. Mencukupi lah. Selama untuk informasi-informasi. Tapi setelah balik ke Tanjung Barat kan, selama aku ngikut itu sering nggak ikut event-event yang ada di daerah ini? Iya, mungkin kegiatan-kegiatan sosial gitu kan Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang yang sudah dipelajari di sana itu kan. Betul. Sebenarnya kan dari kegiatan-kegiatan yang banyak saya ikuti ini, harapan dari penyelenggara, dari Kemenpora ataupun dari beberapa pihak yang menyelenggarakan itu, bagaimana peserta-peserta ini ketika pulang mereka bisa berdampak untuk daerahnya. bisa mengimplementasikan Apa yang sudah didapat. Apa yang sudah didapat tadi, Iya betul. Jadi kalau untuk saya pribadi, setelah ikut kegiatan-kegiatan itu kan bisa melihat ya, bisa membacalah Tanjung Barat ini kurangnya di mana, solusinya seperti apa. Jadi kebetulan ikut beberapa kegiatan-kegiatan sosial kayak pengabdian kayak gitu. Dan kalau sekarang ini lagi ada ide, masih dalam bentuk ide sih, tapi sudah mau direalisasikan, mau buat komunitas di bidang literasi. Iya. Karena saya lihat untuk Tanjung Jabung Barat ini tingkat literasinya kan masih rendah, ya bisa dikatakan rendah lah. Tapi bukan literasi yang ngajak, ayo kita sama-sama rajin baca gitu, bukan. Oh iya, oke, terus. Nggak gitu. Kalau di saya itu lebih ke bagaimana meningkatkan soft skill pemuda-pemuda di Tanjung Jabung Barat ini untuk open minded mereka lah, kayak kita semua bisa loh gitu. Bisa dong. Bukan cuma aja ayo kita rajin baca gitu kan. Ayo kita buka ini di situ. Jadi itu belum terrealisasikan. Insya Allah akan direalisasikan. Mungkin kami bisa ikut gabung dalam kegiatan Ariana kan. Karena kami juga pengen gitu ikut. Karena kami juga masih kurang lah berliterasi juga kan. Banyak belajar juga kan. Kalau program utama dari yang pengen saya bangun itu namanya Sekong. Sekong itu sekolah ngomong. Itu sekolah ngomong. Iya. Oh ini kayak England ya? Iya kayak gini ya berarti. Iya. Jadi kan Sekong sekolah ngomong istilahnya kita belajar untuk bisa berbicara di depan publik gitu, public speaking. Karena salah satu masalah yang banyak dihadapi pemuda sekarang tuh kan takut berbicara. Takut gitu loh. Jadi biasanya tuh yang Ariana tahu tentang public speaking tuh, kenapa sih orang tuh kurang pede ngobrol di depan kamera gitu kan? Banyak. Tuh apa tuh? Kalau
bicara Hal-hal kurang pede awal-awal juga saya kurang pede ya, tapi karena kita bisa mengenali diri kita dengan baik, kita tahu potensi diri kita apa, dari situ baru kita bisa mengekspresikan gitu, dan juga harus banyak-banyak latihan sih, harus banyak-banyak ngomong depan kaca gitu ya. Iya. Salah satu ya cara ya. Benar, sampai dikatain stres ya. Tapi ngomong memang depan kaca. memang ada tipsnya sendiri kalau untuk public speaking tuh. Karena memang banyak orang tuh kadang gemetar. Iya. Kaca. Ya di situ kan, di sini kan juga bisa tuh Ariana berbagi kan tentang seputar public speaking lah tadi itu kan, kayak mantu supaya tidak grogi, tidak gugup. Jadi sudah disampaikannya. Takut kan, Percaya diri sama apalin materi. Nah, kalau tak hafal materi itu di depan bahaya. Kalau dihafal bisa hilang. Cuman dipahami deh poin-poin yang mau disampaikan. Itu dia kuncinya tuh. Dia karena memang agen stand up komedian juga kan. Ada tips-tipsnya. Jadi kalau nengok orang tuh udah usah nengok matanya katanya. Jadi nengok apa ya? Tengok jidatnya. Kalau berkeringat? Gitu. Jadi kalau ditengok di jidat kan kita kayak natap mata. Tapi padahal kita nengok jidat. Tapi kalau gitu mental kita tidak terbentuk dong. Ya, tapi kan secara langsung kan tatap mata. Oh iya. Kayak gini contohnya kan? Iya. Kalau ini sudah Kayak gitu kan? itu tips. Iya kan, salah satu ini langsung tipsnya. diaplikasikan. Kalau enggak tengok rambut, pokoknya sejajar dari muka dia. Oh iya begitu. Jadi kita tidak ada down. Oh luar biasa. Dapat ilmu deh di sini ya. Dapat ilmu luar biasa pengaruh sih kan. Sama satu lagi, kalau misalkan pengen kan biasa kalau orang bisa tiba-tiba disuruh ngomong gitu kan, pasti maksudnya gelagapan kan, ditodong gitu Ditodong ya, Pak. Ini mic kau apa basing lah. Statement. Itu kalau pengen misalkan kita lagi free, lagi santai, misalkan kita ambil ini nih, kita coba deskripsikan, tapi jangan pakai konteks gitu loh. Ini Aqua, oh ini Aqua Citra isinya 600 ml, terus bisa ini dibeli di toko terdekat. iya, itu lebih kayak pemasaran ya. Pokoknya gitulah, latihan dari benda-benda yang ada di sekitar kita deskripsikan gitu. Jadi secara tidak langsung kan membentuk mental biar ketika ditodong, ayo ngomong gitu bisa tahu. Langsung ya, langsung. Iya. Jadi kayak mana Citra tuh katanya kan. Citra ini adalah air mineral kan. Iya betul. Yang mengandung bla 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 bla. Banyak lah ilmu kalau public speaking sebenarnya. Tapi tergantung lagi mau tidaknya belajar kan. Karena memang tidak ada semua orang juga bisa tampil di depan. Iya, Apalagi sudah megang mic kan. Banyak yang grogi ya. Banyak yang grogi. Tapi selama ada kemauan, Pasti memang, bisa. Pasti bisa. Kan ada lagunya. Kamu pasti bisa. Sih. Karena kalau ditarik ke belakang juga, saya juga pemalu, tidak berani ngomong di depan kayak gini kan. Sudah melewati banyak gelombang kehidupan. Banyak gelombang kehidupan. Maksudnya lika-liku kehidupan. Kehidupan. Nah sejauh sampai ini detik ini. Ariana untuk ditungkal pernah juga enggak di undang-undang podcast sebelum kami gitu kan? Kalau podcast baru kali ini ya. Aku kayaknya ini yang first time gitu kan. Ini first time, luar biasa sekali. Pertama kali ya berarti. Pertama kali diundang di podcast ya. Mungkin nanti ini setelah kita nih mungkin ada lagi ya bakal undang Ariana ya. Ada lagi, mudah-mudahan. Biar makin banyak yang bisa banyak yang tahu bahwa dia dari pemuda inspiratif kan. Nah, pemudi kalau biar saya. pemudi biar yang bisa mengasih info atau ilmu. Biar makin banyak yang mau untuk development diri dia. Dia bisa berkembang gitu. Siapa sih Ariana ini gitu kan. Dari mana asalnya kan? Itu supaya menginspirasi juga lah kawan-kawan yang mungkin nanti selanjutnya setelah Ariana bisa juga ada mungkin lagi yang lain-lain. Ya, mungkin ada lagi yang lain bisa juga kita undang gitu kan untuk hadir di sini kita ngobrol-ngobrol santai kan. Tapi buat kawan-kawan yang pengen mengetahui lebih dalam tentang program-program kementerian mungkin bisa di-follow juga Instagramnya Ariana Putri gitu ya. Betul. Ini Instagramnya di bawah sini ya guys. Di bawah. Ariana Herawati ya. Iya. Nah, jadi Ariana setelah mengikuti kegiatan ini ada keseruan yang bisa diceritakan Berkesan lah sedikit, ya, berkesan atau dari pendidikan itu Iya. Kalau bicara pengalaman pengalaman kesan tuh pasti banyak banget ya. Apalagi kegiatan yang terakhir ini ya, yang pelatihan kader bela negara ini, karena itu kegiatannya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Lama ya? Iya, ada beberapa
kegiatan pertama, jadi selama 10 hari kami dapat materi non-fisik 3 hari di Jakarta, kemudian 7 hari di Pusat Pendidikan Latihan Bela Negara Pusdiklat, itu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI. Jadi langsung dimasukkan tuh ke Pusdiklat 1 minggu dididik sama TNI di sana. Sudah itu ada program lagi di dalam kegiatan itu, ada beberapa program. Salah satu yang program ketiga itu namanya Bapen. Bapen itu Bakti Pemuda Nusantara. Berarti Bapen tuh ngabdi Pengabdian. Jadi runtun setelah 10 hari dapat materi fisik, non fisik, pengetahuan segala macam, diterjunkan langsung ke daerah. Daerah mana tuh? Nah, kebetulan kemarin tuh ditempatkan di daerah Kecamatan Sobang, Lebak, Banten. Banten, ya. Jadi di Sobang itu kebetulan salah satu kecamatan yang agak terpencil. Jadi kami ini 100 orang itu diterjunkan ke situ di setiap desa. Jadi selama 20 hari. Nah, itu yang paling berkesan tuh. Jadi rasanya kayak KKN tapi di kampung orang gitu. KKN di kampung orang. Kami juga di situ selama 20 hari tinggal bersama induk semang ataupun ibu angkat, ibu asuh gitu. Jadi 20 hari kami tinggal di sana seperti warga desa di sana. Ada ibu angkat. Jadi yang paling berkesan itu ketika pulang, bukan sebatas kegiatan kami pulang, tapi kami dapat keluarga baru di situ. Jadi sekarang selain punya teman-teman dari seluruh Indonesia, juga punya keluarga nih di Pulau Jawa gitu. Sampai sekarang masih sering ini. Betul. Itu terus yang dilakukan waktu pengabdian tuh apa tuh? Nah, kalau waktu pengabdian dari Kemenpora itu menargetkan kepada kami itu ada 4 yang harus kami lakukan, yang bisa kami lakukan. Pertama, menunjang di sisi olahraga, kemudian di digitalisasi desa, kemudian di peningkatan wisata, sumber daya alam. Ya, penunjangan wisata. Terus yang terakhir ini di peningkatan sumber daya manusianya, SDM-nya gitu. Jadi kalau beberapa desa itu untuk digitalisasi desa, mereka membuat semacam web desa, membantu website desa. Karena kan pemuda-pemuda ini pasti lebih cakap lah kalau masalah digital. Jadi mereka membantu aparat desa itu untuk membuat web desa. Wah, luar biasa. Berarti yang kerja di kantor desa tuh orang-orang desa tuh lah, pengguna sekitar gitu. Selain itu, pengalaman-pengalamannya mungkin kami dikenalkan adat istiadat di sana. Kemudian kalau di sana itu dibilang tanah adat ya, karena memang betul-betul masih menggenggam erat adat istiadat leluhur mereka. Kebetulan pas kami di sana itu ada acara namanya Seren Tahun. Seren Tahun itu kayak upacara rasa syukur atas berhasil panen. Selamatan ya, betul. Berarti pas momennya pas momennya datang orang tuh selamatan atau syukuran gitu. Jadi kami diperkenankan hadir, bahkan ikut membantu acara itu gitu. Turut serta ya. Syukurannya untuk apa nih? Peruntukannya syukurannya nih, atau untuk hasil bumi yang melimpah ya, gitu, untuk atau atas hasil bumi yang diberikan. Jadi masyarakat itu istilahnya berpesta lah gitu. Satu hari full. Dalam pesta itu apa yang menarik, Ariana? Yang menarik itu kekompakan kah? Kekompakan yang pertama, terus keseniannya kayak angklung itu masih banyak banget digunakan. Iya, angklung masih dimainkan. Terus yang paling saya salut tuh bagaimana cara mereka mempertahankan adat istiadat mereka gitu. Yang sampai sekarang bahkan di era gempuran globalisasi mereka masih mau hidup berdampingan dengan adat. Seru juga ya. Seru. Karena memang termasuk desa yang ini yang luar di biasa. Suku Baduy itu kan? Iya, kebetulan kecamatannya itu bersebelahan dengan Baduy. Jadi banyak yang masih bersinggungan dengan orang-orang, bahkan orang-orang Baduy luar, Baduy dalam itu banyak yang ke desa-desa sekitar. Oh, maksudnya desa-desa tetangga gitu lah. Jadi mereka ada keperluan apa gitu ke desa-desa sebelah. Mau beli apa segala macam keperluan. Berarti keperluan orang-orang
suku Baduy itu masih ketergantungan sama Iya. desa Kalau tetangga Baduy tadi. luar iya, kalau Baduy luar masih ketergantungan. Itu apa dia masih penukaran apa yang misalkan nih Aris nih mau beli apa barter ya. barter ya, Nah, barter itu masih ada kalau iya masih sistem ada. barter. Masih ada. Itu biasanya apa yang di barter? Hasil bumi. Kalau misalkan nih Aris mau minta dengan abang nih beras gitu kan, Arisnya harus nukarnya pakai apa? Ayam. Apa yang kita bawa sih? ayam Kita bisa. mau apa gitu? Oh ayam boleh. Ayam Boleh. Tergantung hasil buminya. Menyesuaikan. Menyesuaikan, ya? Belut. Mana kau belut? Nah, kau belut tuh Ada termasuk belut di asli sana. bumi. Oh ada Ada di belut. persawahannya. Ada belut. Oh boleh ya tukarnya. Boleh. Tukar sama beras. Iya tukar sama beras atau Soalnya orang kota ini kan jarang ketemu belut. Heeh. Tapi kalau aku bawa belut bisa lah tukar sama beras. Soalnya. Tukar karyana berarti. Nanti Ariana sempat ikut makan nggak di situ? Makan. 20 hari makan dong. Iya maksudnya waktu acara tadi acara. Acara apa nih? Kegiatan ini syukuran tadi tuh. Oh iya, Desa. karena memang betul-betul Apa disuguhkan. makanan yang disajikan orang tuh? Ya, Apa? kalau makanan normal. Sama aja gitu. Normal. Ada yang khusus gitu, karena kan itu bentuknya syukuran gitu, atau kayak potong tumpeng atau apa gitu. Nggak ada sih kayaknya. Ada kayak upacara- Tapi kan karena kami datang sebagai pengunjung, bukan yang mengikuti yang ritualnya banget gitu. Peserta trip lah ya. Trip. Tapi kalau apa nih namanya? Kalau untuk kalau masalah makanan di situ ada budaya namanya ngeliwet. Ngeliwet. Liwetan ya? Liwetan. Permisi gitu ya. Beda. Liwetan tuh kayak makan di daun pisang gitu Betul. Jadi kalau daun kita pisang. bertamu Makan di atas daun pisang. Jadi nasi dilabur situlah dengan lauk iya pauknya. betul. Gitu kan. Sepanjang apa misalkan kita 20 orang. Iya. Ya 20 orang sepanjang itu kita makan. Kayak mana caranya tuh? Jejer panjang. Nasi. Lauk. Terus kita makan sama-sama gitu. Liwetan tuh makan sama-sama be. Makan. Liwetan tuh istilahnya nasi dadakan gitu. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang nih, dia ayo datang ngeliwet gitu kan. Ayo ngeliwet gitu. Ngeliwet ya udah yang Apa be isi dalam nasi liwet tuh? apa yang ada. Oh. Kadang berarti- dicampur mie, kadang dicampur apa. Berarti menyesuaikan lah ya, Menyesuaikan apa yang ada. lah. Tapi tetap namanya liwetan. Berarti Liwetan. kita bisa liwetan nih. Bisa. Dadaan kan karena kebetulan di dapur nih kan. Liwetan ya. Liwet, Iya. ini nasi kan. Iya, tapi kita ini tidak ada daun pisangnya kan? Iya, dia harus daun pisang. Daun pisang. Sama satu lagi tuh yang Apa paling tuh? yang paling memorable itu di sana itu masyarakatnya sangat ketergantungan dengan kopi. Kopi. Aduh. Ini kan kita Iya. jadi ini kan. Jadi saya Di situ lihat ada ini petani kopi ya? enggak ada Terus di dia ada beli? sih, beli. Oh, kenapa enggak nanam kopi orang tuh? Nah, itu kan itu salah satu yang pengen kami sosialisasikan lah. Maksud itu kami bantu untuk memajukan kecamatan itu biar Ada. tidak jadi kecamatan tertinggal lagi. Karena kan kalau dari tanahnya kan cukup subur kan. Ya subur Iya. banget. Soalnya di Pegunungan. keliling pegunungan. Kalau kopi itu setiap kita bertamu ke rumah orang pasti disuguhin kopi. Kalau gini kan kopinya langsung diseduh ya. Tapi kalau di situ Tapi Numbuk sudah dulu. disuduh tapi belum diminum. Kayak mana kalau kita minum dulu? Nah, boleh. Mana rasanya, Riz? Kalau kopi ini Ariana, ini kopi lokal juga nih. oh, Di mana kau beli gitu? Nah, kalau kebetulan tuh kalau kopi ini kopi Liberika ya. Liberika. Dari daerah Betara sih. Daerah utara sini lah. Jadi Terus orang sana tuh kopinya dari mana? kopinya dari Banten. Dari Tapi Banten. bukan daerah situ. Bukan daerah situ, karena Banten kan luas. Kalau kita di sini kan biasa disuguhin kopi sudah diseduh nih. Kalau Iya. di sana tidak. Di Jadi sana numbuk dulu. bukan. Jadi kayak mana cara dapat? Di setiap rumah itu pasti ada toples isinya kopi, gula sama gula aren. Terus ada termos, udah itu sama gelas. Kita bikin berarti sendiri. dia cuman naruh baik. Kita bikin Naruh baik sendiri. di tempat gitu. Tapi setiap rumah. Jadi waktu pertama itu kan hari pertama kan kunjungan ke rumah RT, ke rumah RW segala macam. Tiap rumah harus ngopi. Jadi kalau Tapi buat dewe. iya Badewe. Ariana bikin kopi apa? Kopi hitam. Hitam. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ada 5 rumah ya 5 gelas kopi kita minum. Kunjungan satu hari berapa rumah kemarin? Kalau untuk yang pertama itu ya Banyak. banyak perkenalan gitu kan. RT, Perangkat desa, segala desa, sesepuh ada. Iya, banyak lah gitu mengenal orang di situ ya. Kopi itu paling diingat tuh. Sampai kayak kenyang kopi jadinya. Kalau mandi di air terjun tuh udah ingat. Iya kalau
Kalau mau kepoin kegiatan-kegiatan Iya. itu ada Ada di di Instagram Instagram saya Ariana. tuh. Dari hari pertama sampai hari ke-20 saya upload semua. Ada ya? Ada. Karena Kau observasi harus kau. Waduh, kurang observasi nih maklum lah kan. jadi ini buat teman-teman juga ya kalau misalkan kepo dengan kegiatan-kegiatan Seputar Ariana. kegiatan-kegiatan saya bisa di Instagram saya pribadi. Boleh di follow ya. Boleh. Follow dong. Itu kira-kira tuh kalau dari apa kawan-kawan atau teman-teman yang di luar lah, itu follow Ariana tuh bakal di follow back enggak ya? Follow back, pasti di follow back. Tenang. Tapi yang penting itu dia bisa komunikasi sama Ariana. Iya. Tuh, jadi Untuk selanjutnya kayak mana cara ngikut-ngikut. Nah. Yang kan nonton Anda ya. Iya betul. Kalau mau nonton tanya-tanya ya, langsung di DM langsung pasti saya DM. jawab kalau mau Pasti dibahas. Pasti dibalas ya? Pastilah. Apalagi terkait karir kan. Jadi tujuan saya di Instagram itu kan kayak buat vlog tiap hari dari hari pertama sampai hari ke-20. Teman-teman waktu di kegiatan tuh rajin banget gitu nah bikin video, bikin vlog dari hari pertama sampai hari terakhir. Harapan saya tuh cuman biar bisa dilihat oleh teman-teman saya di daerah saya. Jadi bisa jadi motivasi untuk mereka biar bisa ikut juga. Cuman itu poin utamanya sebenarnya. Untuk sejauh ini dari teman-teman Ariana yang di kampung itu seperti apa melihat Ariana sekarang dari yang sebelumnya menjadi sekarang gitu Apa kan? dia kaget gitu kan. Iya. Apalagi pas sempat nengok postingan kan Mbak tuh pakai baju tentara tuh kan. Nah, Iya itu kalau baju tentara itu dari Pendidikan tadi, Pusdiklat. Pusdiklat. Iya, Pusdiklat kan memang badan pendidikan pelatihan yang memang mengharuskan pakai kostum itu. Apa kata orang, "Wih, Ariana udah jadi tentara." Oh iya, Iya. pulang-pulang jadi tentara kamu kata gitu. Enggak sih, khususnya untuk daerah Tanjung Jabung Barat teman-teman tuh ngelihatnya alhamdulillah banyak yang termotivasi. Banyak, alhamdulillah. Banyak yang bilang, "Kak, aku pengen dong ikut." Oh, yaudah ayo sama-sama saya bantu berdasarkan pengalaman saya gitu. Tapi setelah Ariana balik ini kan sudah buka lagi 2024, ada yang mewakili Tanjung Barat nih. Untuk ikut lagi. Untuk kegiatan ini kebetulan belum ini masih tahap seleksi Masih kebetulan. seleksi ya? Masih tahap Masih mengikuti seleksi. tahapan-tahapan seleksi lah ya. Tapi ada? Ada. Waduh. Kalau untuk Duta Inspirasi alhamdulillah ada regenerasi. Itu dari adik tingkat saya di kuliah tuh jadi Duta Inspirasi batch 13, angkatan 13. Jauh juga sudah ya 13 Sudah ya. jauh, iya. Regenerasi. Kan Regenerasi. perlu ya. perlu regenerasi itu perlu karena supaya ada inilah yang gantikan lah. Karena katanya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Wise. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tangan buat Ariana. Khususnya pemuda-pemudi Tanjung Jabung Barat gitu yang merasa kalau kita ini di daerah terpencil, kita ini dari anak desa atau apapun itu, buang jauh-jauh pikiran itu gitu. Kita semua tuh diberi kesempatan yang sama walaupun ada tidaknya privilege itu. Kita ciptakan privilege kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan-kesempatan jangan pernah disia-siakan, diambil aja, mana tahu itu rezeki kita untuk bisa ikut berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas kita gitu. Jadi jangan malu sebagai anak desa untuk bisa berjejaring dan berkolaborasi di kancah nasional ataupun bahkan internasional nanti, amin. In. Baiklah, terima kasih. Oke, Ariana. baik, terima kasih kembali sudah Terima diundang ke kasih, sini. Ariana. Semoga stigma makin luar biasa, makin banyak menginspirasi orang-orang khususnya di Tanjung Jabung Barat. In. Terima kasih teman-teman. Dan khususnya untuk Ariana yang sudah datang di Stigma Podcast pada malam hari ini yang telah banyak membagi ilmu dan wawasannya kepada kita.